Halo, saya Gloria Simamora. Di sini saya akan menjelaskan zaman prasejarah di Eropa. Pertama, saya akan menjelaskan tentang zaman kehidupan di bumi berdasarkan geologi. Yang pertama itu ada zaman Archaikum, berlangsung 2500 tahun yang lalu. Pada zaman ini bumi masih sangat panas dan belum ada kehidupan. Yang kedua, ada zaman Paleozoikum. Zaman ini berlangsung 340 tahun yang lalu. Pada zaman ini, iklim masih sangat labil. Kemudian curah hujan juga masih sangat tinggi. Di zaman ini sudah muncul makhluk bersel, sudah muncul reptil, amfibi, dan juga tumbuhan gangga. Yang ketiga yaitu zaman Mesozoikum. Zaman ini berlangsung 140 tahun yang lalu. Pada zaman ini iklim juga masih sangat labil, tetapi sudah muncul hewan besar dan juga pohon besar. Hewan besarnya itu seperti dinosaurus. Yang keempat ada zaman Mesozoikum. Zaman ini berlangsung 60 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu zaman Tersier dan zaman Kuartar. Pada zaman Tersier telah muncul hewan menyusui seperti primat atau kera. Pada masa Kuartar terbagi lagi menjadi dua, yaitu zaman Pleistosen dan zaman Holosen. Pada zaman Pleistosen berlangsung 600.000 tahun yang lalu. Pada zaman ini telah muncul jenis manusia purba, Pithecanthropus dan Homo. Zaman ini juga disebut dengan zaman es. Kemudian pada zaman Holosen terjadi 25.000 tahun yang lalu. Pada zaman ini merupakan zaman yang sangat penting, karena di sini telah muncul manusia modern seperti Homo. Lalu kita akan masuk kepada zaman prasejarah di Eropa. Saya akan menjelaskan tentang zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Zaman batu tua ini berlangsung 35.000 tahun yang lalu, dengan alat-alat manusia purba yaitu Henaxes atau batu genggam. Manusia purba yang hidup pada zaman Paleolitikum ini hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dan sangat tergantung sekali pada alam. Yang kedua, zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah. Zaman ini berlangsung 8.300 sebelum Masehi. Pada zaman ini manusia purba mulai hidup di gua. Alat-alat yang mereka hasilkan sudah mulai mengalami perkembangan, yaitu sudah menggunakan kapak batu. Yang ketiga, ada zaman Mesozoikum. Zaman ini berlangsung 4.000 sebelum Masehi dan berakhir setelah munculnya zaman Perunggu yang berkisar 2.200 sebelum Masehi. Kehidupan pada zaman ini sudah mulai berkembang. Mereka sudah mulai beternak dan juga bercocok tanam. Alat-alat yang mereka gunakan juga sudah mulai halus, seperti kapak pendetak dan juga kapak batu. Yang keempat, yaitu zaman Perunggu. Zaman ini terjadi sekitar 2300 sampai 1400 sebelum Masehi. Pada zaman ini, kehidupan manusia sudah semakin modern. Di Inggris dan Belanda telah ditemukan tembikar, misalnya bell beaker berbentuk seperti lonceng terbalik. Yang kelima, ada zaman besi.
Zaman ini berlangsung 1250 sampai 400 sebelum Masehi. Zaman ini terjadi di sebagian Eropa Tengah maupun Eropa Barat. Kehidupan masyarakat pada zaman ini sudah mengenal penguburan yang dinamakan dengan urnivio. Alat yang dihasilkan pada zaman besi yaitu senjata ornamen, peniti, kalung, dan semakin berkembang dengan adanya baju besi. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan jenis-jenis manusia purba di Eropa. Yang pertama ada Homo antecessor. Homo ini ditemukan di Gua Atapuerca di Spanyol. Usianya diperkirakan 780.000 tahun yang lalu dan digolongkan sebagai homin tertua di Eropa. Homo antecessor memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, Homo antecessor memiliki tinggi badan sekitar 1,6 sampai 1,8 meter. Yang kedua, berat badan dari Homo antecessor sekitar 90 kg. Yang ketiga, ukuran otak sekitar 1000 cc. Yang keempat, ukuran dan bentuk wajahnya seperti manusia modern, gigi taring dan tulang hidung yang menonjol. Yang kelima, memiliki dahi rendah dan bubungan alis ganda. Yang kedua, ada Homo heidelbergensis. Homo ini ditemukan di Eropa berusia 600.000 dan 400.000 tahun yang lalu. Homo ini memiliki ciri-ciri yaitu 1. Memiliki tulang tengkorak yang berwarna cerah. Yang kedua, memiliki muka besar dan alis yang tebal. Yang ketiga, memiliki rahang tegak dan proporsi tubuh yang modern. Yang keempat, memiliki rangka otak yang besar dengan isi krinal yang umumnya 1100 sampai 1400 cm3. Yang kelima, memiliki alat dan perilaku yang sudah lebih maju. Yang ketiga, ada Homo neanderthalensis. Homo ini hidup sekitar 400.000 hingga 30.000 tahun yang lalu. Fosil-fosil Homo neanderthalensis banyak ditemukan di Eropa, khususnya di pantai utara Spanyol dan Portugal. Ciri-ciri Homo neanderthalensis. Yang pertama, bertubuh besar dan juga kekar. Yang kedua, berat tubuh sekitar 84 kg. Yang ketiga, batang hidung besar dan mancung. Yang keempat, otak Homo neanderthalensis sekitar 1300 sampai 1600 cc. Yang kelima, memiliki tempurung kepala dengan tulang pelipis yang menonjol. Homo yang keempat yaitu Homo cro-magnon, ditemukan di Sgs de Tayax, Dordogne, Prancis Selatan. Homo ini berusia sekitar 40.000 tahun. Ciri-ciri dari Homo itu, yang pertama, tengkorak tinggi dan atapnya yang membundar. Yang kedua, tonjolan tulang kering telah hilang. Yang ketiga, dahinya vertikal. Yang keempat, volume otak sekitar 1400 cc. Yang kelima, bentuk muka datar, tonjolan di mulut mulai hilang. Yang keenam, tingginya rata-rata 165 cm. Yang kelima, ada Homo georgicus. Homo ini diberi nama pada tahun 2002. Merupakan fosil yang ditemukan di Demansy, Georgia. Homo ini berusia sekitar 1,8 juta tahun. Ciri-ciri dari Homo ini memiliki volume otak sekitar 600 sampai 780 cc dengan memiliki tinggi sekitar 1,5 meter. Yang keenam, ada Homo caprenensis,
ditemukan di Frosinone, Italia. Memiliki ciri-ciri yaitu sulcus supraorbitalis tidak lengkap, umbi frontal kurang berkembang medial. Yang ketiga, torus occipitalis transversus lurus. Yang keempat, sifatnya yang lebih primitif yaitu puncak petrotimpani berorientasi ke bawah.